Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillah. Sore ini kita bisa bersua di perkuliahan di perkuliahan ilmu qiraat ya. Perkuliahannya ilmu qiraat. Yang bakalan sebentar. Ada telepon masuk. Ngajar. Ya, di perkuliahan ilmu qiraat untuk kelas karyawan. Jadi sebelumnya akan saya kasih pendahuluan dulu ya, karena kemarin admin dari Al-Akbar selalu mendadak ngasih tahu jadwalnya, itu selalu mendadak H-1, dan saya tidak terlalu di rumah dan juga punya 2 bayi. Jadi ya, dengan semua yang punya anak, yang punya bayi pasti tahu lah. Ibu-ibu yang punya 1 bayi, 2 bayi, 3 bayi. Jadi alhamdulillah bisa sedikit terlambat untuk masuk ke kelas. Jadi ini akan saya kasih gambaran dulu nanti seperti apa perkuliahannya, dan pertama-tama saya akan perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Rofiatul Muna. Kalian bisa panggil saya salah satu dari potongan nama saya, silahkan, tidak apa-apa. Mau dipanggil Rofi boleh, mau dipanggil Muna boleh, mau dipanggil Rofiatul Muna boleh, silahkan. Jadi background saya kira-kira ada bahasa Arab, ada ilmu Al-Quran dan tafsir. Kira-kira seputar itulah. Kemudian saya pernah juga mengajar beberapa tahun di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan juga background yang paling lama saya geluti itu adalah sebagai seorang qori. Jadi saya itu qori, belajar qiraahnya sudah baru sekitar 20 tahun ya. Bisa saya kasih kata-kata sudah, bisa saya kasih kata-kata baru, karena masih terus belajar ya. Jadi sampai sekarang pun saya masih aktif untuk mengikuti perlombaan dan menjadi Dewan Hakim di beberapa event tertentu. Itu, dan juga membina di bidang tilawah dan beberapa bidang yang lain. Dan sekarang saya bertemu kalian sebagai teman belajar kalian di Setai Al-Akbar. Tentu saja saya bukan orang yang ahli di bidang ilmu qiraat, tidak. Tapi setidaknya saya pernah belajar kepada beberapa ahli qiraat di Indonesia terutama ya. Karena saya alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, jadi guru-guru saya juga para ahli qiraat di IIQ Jakarta adalah semua guru saya ya. Tidak perlu saya sebutkan, nanti kalau misalnya saya sebutkan di bagian belakang tidak apa-apa. Ya, kira-kira itu. Kalian kalau mau ikut di media sosial saya silahkan, itu saya tulis di situ, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, silahkan. Nah, kemudian ini yang penting ya, selama perkuliahan ini saya meminta partisipasi jenengan semua untuk bersama-sama membuat materi ya. Jadi ini akan saya kelompokkan sesuai dengan jumlah
mahasiswanya ya, karena saya belum dapat data untuk presensi berapa jumlah mahasiswanya. Jadi saya pakai jadwal untuk semester kemarin. Ya, untuk ilmu qiraatnya saya pakai jadwal kelompok semester kemarin. Jadi nanti kira-kira kalian yang mempresentasikan beberapa tema materi yang ditentukan. Misalnya untuk hari pertama hari ini saya yang menjadi pematerinya untuk keperluan pengenalan rancangan pembelajaran satu semester. Ya, karena memang kalian untuk pendahuluan ini kan masih perlu untuk dikasih penjajakan dulu, okay? Sebelum masuk ke materi yang sesungguhnya. Nah, nanti minggu depan, ya, makanya setelah perkuliahan ini nanti jenengan yang punya data gitu. Tadi saya sudah minta data ke Pak Pri tapi belum dikasih. Jenengan yang punya data presensi gitu. Atau nanti ngelis saja di grup. Jadi saya dibikinkan grup yang ada saya grupnya. Terus nanti jenengan saya minta ngelis nama siapa saja yang fix mengikuti perkuliahan ini sehingga saya bisa dengan cepat untuk menyusun kelompoknya. Ya, karena ada materinya berapa ini? 1, 2, 3, ada 9. Ya, ada 9 kelompok kira-kira. Ya, ada kelompok berjumlah 9 yang harus kita fixkan sebelum minggu depan. Karena minggu depan sudah harus ada yang presentasi materi pertama, yaitu sejarah ilmu qiraat. Dan itu materinya juga, jadi materi di sini tuh sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau misalnya jenengan yang sudah punya background, mungkin akan lebih mudah punya referensi, membaca referensi dengan pengetahuan yang sudah jenengan punya. Tapi kalau yang belum sama sekali, nah itu yang masih harus banyak waktu belajar ya. Makanya saya nggak mau untuk terlalu mendadak gitu, nanti kasihan ke jenengannya. Jadi nanti kelompoknya bisa berjumlah 2-3 orang, ya tergantung jumlah mahasiswanya ya. Materi yang pertama sejarah ilmu qiraat. Terus yang kedua biografi Imam Qiraat 7. Nah nanti ya, ini perlu jenengan perhatikan karena beberapa kali di semester-semester sebelumnya itu selalu terulang. Apa? Biasanya yang menyampaikan materi kaidah umum ya, materi ketiga adalah kaidah umum. Itu selalu menyampaikan sejarah terlebih dahulu. Itu tidak usah karena nanti itu ada surah yang akan jenengan analisis ya untuk yang materinya kaidah umum 1-7. Itu nanti ada surah yang harus jenengan analisis dan jenengan hanya perlu fokus ke surah itu saja. Nggak perlu ke sejarahnya lagi, nggak perlu ya. Jadi untuk materi sejarah ilmu qiraat itu ya disampaikan oleh pemateri yang akan presentasi minggu depan. Untuk kaidah umum mulai 1-7 itu tidak perlu mengulang-ulang lagi materi sejarah. Karena itu akan bikin semuanya tambah rumit ya, karena kaidah umum itu kan cukup menguras fokus. Kalau harus menyampaikan sejarah dulu, biasanya nanti berputar-putar dan bulat di sejarah. Makanya saya pisah itu materinya, kaidah umum ya kaidah umum. Nah sebelum, nanti kalau ada yang belum paham ya, boleh ditanyakan di belakang. Jadi dalam ilmu qiraat itu ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama al-qawaid al-usuliyah atau kaidah umum kita menyebutnya. Dan ada namanya farshul huruf ya atau kaidah khusus. Al-qawaid al-khassah ya. Jadi yang kita pelajari di sini adalah kaidah umumnya yang sebagian besar akan kita pelajari ya, kaidah umumnya. Karena farshul huruf itu nanti akan jenengan temukan ketika jenengan menganalisis setiap surah yang jenengan dapatkan gitu. Oke. Nanti
Jadi ini bukan jadwal fix ya, nanti akan saya atur lagi tergantung jumlah mahasiswanya. Jadi kira-kira nanti seperti itu ya, selain materi kaidah umum imam ke-1 sampai ke-7, nanti jenengan juga akan dapat materi sejarah dan biografi. Tuh, jadi ada 9. Nah, langsung ke maraja saja. Jadi nanti yang perlu jenengan ulik-ulik adalah beberapa referensi utama yang saya list di sini. Kalau jenengan mau informasinya itu sahih. Yang pertama adalah Kitabus Sab'ah fil Qiraat. Jenengan yang sudah mahir di bahasa Arab mungkin tidak akan kesulitan dengan membaca kitab-kitab seperti ini. Ya, mungkin ada beberapa istilah saja yang perlu ditanyakan, tapi catatannya adalah jenengan tidak boleh belajar sendiri, ya harus belajar ada gurunya. Ya kalau misalnya mau melanjutkan mempelajari ilmu qiraat ini nanti ketika setelah perkuliahan itu jenengan bisa mempelajarinya di hadapan guru, ya. Jadi mata kuliah ilmu qiraat ini sebenarnya hanya pengantar. Makanya harusnya di nama mata kuliahnya itu ada pengantar ilmu qiraat. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena ini tidak akan bisa untuk membahas keseluruhan aspek dari ilmu qiraat. Terlalu besar. Makanya ini hanya pengantar saja. Dan jenengan kalau dapat materi pengantar, itu tidak membuat jenengan mahir di situ. Gitu, ya. Jadi ini harus saya disclaimerkan dulu, karena beberapa kali ada mahasiswa yang mungkin kurang paham dengan positioning dari mata kuliah ilmu qiraat ini. Jadi jenengan tidak boleh untuk tidak diberi wewenang untuk menyampaikan ilmu yang masih pengantar ini kepada orang-orang baik di sekeliling jenengan atau murid-murid jenengan. Ya, karena ini masih pengantar. Maka ilmu ini wajib jenengan dalami kalau jenengan mau menjadi pengajar. Maten nggih? Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama adalah Kitabus Sab'ah fil Qiraat karya Ibnu Mujahid. Yang kedua At-Taisir fil Qiraat As-Sab' karya Abu Amr Ad-Dani. Yang ketiga Al-Itqan fi Ulumil Quran, ini kitab yang lebih umum ya tentang ulumul Quran karya Jalaluddin As-Suyuti. Yang keempat Al-Budur Az-Zahirah fil Qiraat Al-Ashr Al-Mutawatirah Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Qadhi. Penulisan di situ. Yang kelima Taqribul Ma'ani fi Syarh Hirzil Amani wa Wajhit Tahani yang ditulis oleh Sayyid Lashin Abdul Farah wa Khalid Muhammad Al-Hafidh. Dan yang keenam Manba'ul Barakat fi Sab'al Qiraat. Kalau Manba'ul Barakat ini yang menulis adalah guru-guru kami di IIKI, yaitu Walid Ahsin Sakho Muhammad dan Dr. Rungkah Widayati yang sampai sekarang masih mendakwahkan ilmu qiraat ini dan mengajar ilmu qiraat ini di seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai platform. Untuk yang ketujuh ada yang berbahasa Indonesia, Kaidah Qiraat 7 karya Yai Haji Ahmad Fatani, dan yang kedelapan Ilmu Qiraat 7 karya Yai Haji Muhsin Salim. Ini yang bisa jenengan jadikan referensi. Untuk yang lain-lain silahkan, tapi boleh menjadi tambahan ya. Oke, kira-kira itu yang harus jenengan tahu untuk seputar perkuliahan ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan saya buka. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ngapunten Ustazah, kalau baca tanglet. Ya, silakan. Kalau semisal referensinya tadi kan wonten 8 ya. Kalau semisal ndamel referensinya dari kitab Faidul Barokat yang karyanya niku Syekh Muhammad Arwani Amin Kudus Ustazah, pripun? Iya, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya referensi terpercaya.
Nggih. Ya, referensi terpercaya. Kalau referensinya sudah populer dan terpercaya sih nggak masalah. Yang penting kalau misalnya ada yang ngambil dari internet gitu, jangan ngambil dari internet aja, ya. Nah, Matur nuwun Ustazah. ya, terima kasih. Ada lagi yang mau dibahas? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Ustazah, kalau misalnya untuk yang baru pemula belajar kiroat ini Ustazah, referensi yang mungkin paling bisa mudah difahami untuk yang awam ini yang mana ya Ustazah? Yang berbahasa Indonesia, tentu saja. Yang versi bahasa Indonesia ini berarti ada ya Ustazah? Ada. Yang tadi saya sebutkan itu, ilmu qiraat 7. Tapi jenengan harus cari bukunya itu ya, harus cari bukunya. Yes. Jadi tapi sebenarnya meskipun versi bahasa Indonesia, ilmu qiraat itu tetap ketika dibaca oleh pemula itu tetap tidak mudah gitu. Jadi kalau misalnya jenengan ada kebingungan atau ada yang meragukan gitu menurut jenengan boleh tanya gitu, boleh tanya ke siapapun yang menurut jenengan paham gitu, tentang ilmu ini gitu. Kalau mau tanya ke saya boleh gitu, tapi ya itu tadi saya tidak selalu online ya, saya tidak selalu bisa buka WA gitu. Makanya kalau misalnya jenengan nanti mau baca-baca dulu boleh, atau punya guru gitu, jenengan bisa tanya gurunya dulu gitu ya, untuk referensi yang misalnya jenengan untuk membantu pemahamannya mau baca-baca referensi dari internet boleh-boleh aja gitu. Tapi nanti kalau misalnya jenengan tahu ada kitab, ada buku ya yang memang khusus untuk ilmu ini, jenengan kalau kebingungan jenengan kembali ke buku itu ya. Jadi mendingan mengawali pembelajarannya itu dari buku dulu. Kalau ada yang kebingungan nanti jenengan boleh cari tahu dengan cara jenengan. Kalau masih sekiranya kesulitan dan belum paham, mungkin ada ilmu alat yang jenengan perlu kuasai dulu. Misalnya ada peristilahan bahasa Arab di situ, ya ada pengetahuan tentang Rasul Utsmani di situ. Ya, jadi yang kebanyakan sih memang itu PR-nya, ngoten. Untuk pemula biasanya itu. Tapi kalau misalnya jenengan sudah punya background bahasa Arab, sudah punya background ilmu Rasul Utsmani, mungkin jauh lebih mudah ya. Jadi tergantung experience-nya jenengan semua masing-masing. Jadi tergantung pengalamannya juga. Ngoten. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Nanti setelah perkuliahan ini tolong dibikin grup dulu nggih. Saya minta tolong dibikin grup, nanti kita ngelis sama-sama siapa saja yang terdaftar di perkuliahan ini, terus kita bentuk kelompoknya. Ngoten nggih. Jadi nanti yang presentasi dari jenengan kerjasama kelompok gitu. Nanti setiap kali perkuliahan akan kita diskusikan bersama-sama. Ngoten. Jadi jenengan nanti ada 2 tugas. Ya, yang pertama setelah kelompoknya jadi, jenengan bikin 1 makalah singkat boleh. Yang penting jenengan bisa menyampaikan itu dalam sebuah presentasi yang bisa memahamkan teman-teman sebaya, ya, teman-teman di kelas. Jadi minimal boleh sekitar 5 halaman ya, minimal 5 halaman, tapi jangan terlalu banyak juga, nanti semuanya yang ditemukan dimasukkan, jangan juga. Jadi ya kita sortir juga. Makanya harus by referensi yang terpercaya. Ya, nanti kalau misalnya ada ternyata kitab-kitab yang di luar saya sebutkan tadi, ternyata ada beberapa, kita boleh-boleh saja gitu. Yang penting kitabnya itu terpercaya. Jadi kalau semakin banyak referensinya jenengan yang terpercaya, maka semakin bagus gitu. Nah, untuk yang nanti dapat kaidah umum
mulai 1 sampai 7. Nah, itu jenengan mungkin akan lebih banyak harus utak-atik tentang peristilahannya gitu, karena di situ biasanya jenengan harus menjelaskan kenapa dalam ayat ini ada ikhtilaf seperti ini, ikhtilaf antara perbedaan antara bacaan Hafs dengan bacaannya Imam Nafi' misalnya, riwayat Qalun seperti ini, riwayat Warsh seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, itu nanti jenengan harus lebih detail menjelaskannya ketika sudah dapat pembagian surahnya ya. Jadi nanti jenengan wajib bikin makalah dan wajib bikin PPT untuk presentasi. Setorannya itu sesaat sebelum jenengan presentasi boleh. Jadi nanti dikirim di grup semua materinya, baru kita presentasi ya. Baru jenengan yang punya tugas untuk presentasi mempresentasikan. Dan saya harap semuanya yang ada di kelompok itu mengerjakan, ikut bekerja sama, ikut turun, ya, dan ikut juga datang ketika presentasi. Karena beberapa kali kemarin ada yang tidak aktif juga, gitu. Dan biar kita sama-sama saling bekerja sama lah, gitu. Kalau saya tidak akan menuntut kesempurnaan di sini, tidak, karena saya juga masih belajar. Jadi nanti kita belajar sama-sama, ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup, ya. Apa masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oke. Jadi gini ya, sebelum saya tutup, saya akan menegaskan lagi, saya akan mendampingi perkuliahan ini sampai semampu saya, ya. Tapi saya tidak bisa untuk full mendampingi perkuliahan ini sesuai dengan jam pelajarannya, gitu. Jadi saya ketika sudah selesai materinya ya saya tutup, gitu. Jadi agar kita tidak berlama-lama membuang-buang waktu. Makanya kalau misalnya jenengan nanti tiba-tiba di rumah ada inspirasi, mau tanya ini, jenengan mendingan catat dulu. Nanti ketika perkuliahan jenengan tanyakan. Karena kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan, maka saya akan tutup, ya. Meskipun itu baru misalnya setengah jam lebih gitu, akan saya tutup kalau tidak ada yang akan didiskusikan. Makanya nanti kalau misalnya ada yang presentasi akan saya simak, kalau ada yang berdiskusi banyak misalnya, akan tetap saya simak sampai diskusinya selesai, baru akan saya tutup. Seperti normalnya perkuliahan. Tapi kalau kalian tidak ada yang mau didiskusikan lagi, saya tutup, gitu. Kalau misalnya dari awal tidak ada yang mendiskusikan sesuatu, ya saya tutup, gitu. Makanya itu membutuhkan partisipasi dari jenengan semua. Ya, saya di sini hanya menemani proses pembelajaran jenengan, gitu nggih. Terima kasih atas partisipasinya. Dari saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.